Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di muka bumi yang luas ini, terhampar lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini yang sangat banyak. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tetapi ada satu gunung yang diciptakan Allah SWT secara misterius, dan konon katanya merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri Gunung Jabal Khawf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Konon, ada yang bilang Jabal Khawf adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya dari para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah ibarat urat-uratnya. Benar atau tidaknya, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Gunung Jabal Khawf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa gunung tersebut, melainkan hanya beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenainya, seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Khawf? Apa fungsinya di bumi? Benarkah Jabal Khawf gunung terbesar di muka bumi? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di balik Gunung Khawf terdapat sebidang tanah putih yang tidak ada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat, sehingga andai sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsak. Tiap bendera itu bertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap malam Jumat, mereka semua berkumpul dengan barisan melingkar di gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika fajar subuh sudah mulai terbit, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi di hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Mereka semua berdoa dengan suara tangis dan haru. Kemudian Allah berfirman, Wahai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, Kami menginginkan Engkau hendak mengampuni dosa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah mengampuni mereka, jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Jabal Khawf yang dicipta oleh Allah dari jamrut yang hijau adalah bukit yang mengelilingi ke segenap penjuru pada bagian urat bumi, agar bumi tidak bergerak bergoncang, dan dia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Khawf dan bertanya, Wahai Jabal Khawf, di bahumu ada beberapa bukit-bukit kecil. Coba jelaskan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Bukit Khawf menjawab, Di balik saya ada bumi yang berjarak kurang lebih 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan air yang dibekukan, bukan es atau salju. Air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi terbawah. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang. Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat,
langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama. Andai tidak sama, orang Jawa sering menyebutnya gitang atau pincang. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Quran Surah Al-Toha ayat 12. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dengan beberapa gunung. Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, dengan gunung Qaf yang dibuat dari zamrud yang berwarna hijau dan birunya langit. Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang jarak antara perjalanan kanan dan kirinya dari titik tengah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 200 tahun perjalanan. Dan saat ditanya tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis dan bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular yang sangat berbisa. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking yang sangat beracun. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah insan manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ra'd ayat 4 yang berbunyi, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Jabal Qaf menurut Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani merupakan sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara 2 negara, yaitu Yordania dan Arab Saudi. Ada pula yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daerah perbatasan Yaman. Dan ada pula yang mengatakan Gunung Qaf berada di perbatasan sebelum Persia dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup banyak para waliullah dari golongan Rijalul Ghaib yang berjumlah sekitar 73 orang. Semua penduduk Gunung Qaf adalah para laki-laki soleh yang zuhud, dan mereka adalah golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang goib atau tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf semuanya bersifat tersembunyi, dan sisi kegoibannya pun setara dengan sisi kegoiban alam para malaikat. Dahulu kala, tidak jauh dari Gunung Qaf, terdapat sebuah pulau yang bernama Al-Qadar, yaitu tempat bertemunya 2 arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf, terdapat pula Gunung Nu'an. Gunung Nu'an ini terletak pada daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan yang berada di negara Indonesia. Gunung Nu'an merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya yaitu, jika Gunung Qaf penduduknya semua adalah kaum laki-laki, sedangkan Gunung Nu'an semua penduduknya adalah kaum wanita, dan keseluruhan penduduknya berjumlah 30 orang. Mereka semua merupakan para mir'atul ghaib atau perempuan goib. Yang jelas, baik Gunung Qaf, Gunung Nu'an, Gunung Merah, Pulau Al-Qadar, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para waliullah lainnya, hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Gunung Qaf kotanya para wali,
Ini menurut Syekh Muhammad Nazim Al-Haqaqi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau dipanggil Allah untuk menghadap keharibaannya dengan Isra dan Mi'raj sebagai wahana yang menyampaikan maksud tersebut. Padahal perjuangan Islam pada masa itu tengah menghadapi ujian yang sangat berat. Gangguan serta hinaan semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman insan dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah di tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Pada saat Rasulullah menjalani Mi'raj itulah, beliau melihat sebuah gunung yang sangat besar. Qaf namanya. Ia berada pada sebuah padang perak mengkilap yang menghampar. Di belakang gunung itu, masih ada 70 gunung lainnya. Dan di belakangnya, terdapat suatu kota. Di antara kota-kota tersebut, ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, serta menyatakan keimanannya kepada beliau. "Siapakah kalian? Tampaknya aku belum pernah melihat kalian semua." Begitu sapa Rasulullah di awal perjumpaan. Maka seorang pimpinan dari mereka tampil ke muka untuk menjelaskan jati dirinya. "Kami adalah sekumpulan Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa diutus Allah. Akan tetapi setelah beliau wafat, terjadilah kisruh dan perpecahan antara Bani Israel, sehingga menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Ketika itu, tidak kurang dari 43 nabi terbunuh, sampai akhirnya masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil." Setelah menyadari kejadian kerancuan seperti itu, kira-kira 200 orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi dan menata kembali masyarakat. Digelarnya amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Namun, Bani Israel malah menghabisi mereka. 200 orang itu dibunuh dalam satu hari. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi. Keonaran muncul di mana-mana dan tampak sudah sulit dipadamkan. Dari sebab tidak mampunya kami untuk menanggulangi bencana di segala lini ini, kami berdoa semoga Allah menyelamatkan kami semua dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Dan ketika kami masih berdoa itulah, tiba-tiba hamparan tanah yang berada di hadapan kami terbuka lebar. Kemudian kami semua terperosok ke dalamnya dan terus terperosok sampai dasar bumi. Kami berada di sana selama kurang lebihnya 18 bulan, dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju tempat ini. Sebelum kesemuanya terjadi, Nabi Musa telah berpesan kepada kami bahwa jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kalian sampaikan salamku kepadanya. Berpesan pula agar engkau mengajari kami mengenai Al-Quran, sholat, berpuasa, berjumatan, dan hukum-hukum yang lain. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, mereka pun diajari Rasulullah SAW mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa. Kemudian Rasulullah berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihat sebelumnya. "Kenapa rumah kalian selalu terbuka? Pagi, siang, dan malam tidak pernah kalian tutup?" tanya Rasulullah. "Kami merupakan suatu kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lainnya. Dengan demikian, kami tidak memerlukan penjaga keamanan," jawab mereka. "Terlihat pula rumah kalian tertata rapi, dan dalam tipe yang sama yang tampak keasriannya. Mengapa?" kejar Rasulullah lagi.
Masyarakat di sini merupakan kaum sehati, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tidak seperti perumahan yang ada di dunia, kendati dalam tipe yang sama, namun menjadi rumah sangat semrawut. Sebab hati mereka yang sangat serakah dan tamak dalam menggandrungi dunia. Kata mereka, "Mengapa pula masjid kalian itu jauh dari perumahan?" Tanya Rasulullah kembali. "Tidak lain dan tidak bukan, agar menambah pahala kami. Yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami, wahai Rasulullah." Jawab mereka, "Mengapa jika saja terdapat salah satu keluarga yang mati, mereka selalu dikubur di depan rumah?" Tanya Rasulullah kembali. "Kebijaksanaan itu tiada lain agar kami semua dapat mengarungi kehidupan dunia ini selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu. Dengan demikian, kami akan selalu beramal baik sebagai persiapan apa yang terjadi setelah kematian merenggut jiwa kami." Begitu jawab mereka. "Mengapa aku lihat kalian semua tidak pernah tertawa?" Tanya Rasulullah. Sikap yang demikian itu tidak lain karena kebanyakan tertawa akan mengeraskan hati bagaikan batu. Lama-kelamaan akan tertutup hidayah. Demikianlah sikap kami, wahai Rasulullah. Jelas mereka. "Adakah kalian pernah mengalami sakit?" Tanya Rasulullah lebih lanjut. "Sakit merupakan penghapus dari dosa. Padahal di antara kami tidak mengenal dosa, juga tidak pernah melakukannya. Dengan demikian, kami tidak pernah mengalami sakit." Begitu aneh jawaban mereka. "Adakah di antara kalian juga bercocok tanam?" Rasulullah kembali bertanya. "Tentu, kami juga bercocok tanam. Namun setelah itu kami serahkan semuanya kepada Allah sampai datangnya hari panen. Dan ketika panen itulah, kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil panenan itu. Kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak." Jawab mereka dengan mengherankan. "Apakah kalian memiliki binatang ternak?" Tanya Rasulullah kembali. "Benar, seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara. Hanya saja, jika kami memerlukannya, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja di sana." Jawab mereka tambah aneh pula. "Aku lihat mengapa wajah-wajah kalian memucat?" Tanya Rasulullah. Tiada lain perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali akan datangnya kematian. Dalam arti bukan karena kami cinta dunia, namun amal-amal kami yang kelak sebagai bekal di akhirat serasa sangat belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Begitu mereka menguraikan. "Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian?" Tanya Rasulullah kembali. "Rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian satu orang dalam jangka setahun, tidak lebih." Sambung mereka. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama Jibril alaihissalam. Demikianlah tadi kisah tentang Jabal Qaf yang dijelaskan dan digambarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.